Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United siap mengajukan tawaran sebesar 22-26 juta pound sterling untuk Lucien Agome. Tetapi Sevilla mengacu pada klausul pelepasannya yang ditetapkan sekitar 35 juta pound sterling. Sepertinya ini masih rumor yang sangat baru ya, masih hangat dibicarakan karena sampai saat ini sepertinya Manchester United kesulitan untuk mendatangkan Carlos Baleba meskipun sudah mempersiapkan dana yang cukup besar demi bisa mendatangkan pemain ini. Tapi di lain sisi, kubu Brighton bersikeras mempertahankan Carlos Baleba karena dia merupakan salah satu pemain yang sangat penting bagi Brighton untuk musim ini. Nah, kalau musim depan ya mungkin ada peluang untuk dilepas karena Brighton kalaupun dilepas dia menginginkan harga yang setara dengan Moses Caicedo saat dijual ke Chelsea. Makanya sekarang ada rumor terbaru yang dikaitkan dengan Lucien Agome. Nah, kalau kita melihat dari profil pemain ini, sebetulnya ini pemain nggak kalah menarik teman-teman. Karena usianya juga masih terbilang muda, 23 tahun. Bahkan market value-nya ini sangat terjangkau, hanya sekitar 10 juta euro. Nah, meskipun ada klausul pelepasan di angka 35 juta pound sterling, tapi secara market value ini memang masih sangat terjangkau. Dan kalau kita lihat performa dari pemain ini dari musim lalu bisa dibilang konsisten karena rata-rata dari skor di musim kemarin itu 7 dari 37 pertandingan dia memberikan kontribusi 1 gol dan 3 assist untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Menurutku ini salah satu torehan di musim kemarin yang sangat bagus dari Lucien Agome. Bahkan di musim ini, di laga pertama, ya La Liga saat melawan Athletic Club, dia memberikan kontribusi 1 gol. Dan secara performa, ya skornya pun 8 gitu loh. Ini kan bisa dibilang untuk pemain seusianya yang masih terbilang muda, ya Lucien Agome ini sangat bagus gitu loh secara performa. Bahkan kalau kita lihat dari sisi statistik, ya ini kita coba membandingkan dengan Carlos Baleba dan Adam Wharton di Premier League, ini juga nggak berbeda jauh teman-teman. Bisa dilihat dari atribut yang dimiliki Agome, dia unggul dari umpan kunci dan forward passingnya ya, umpan-umpan ke depannya. Sedangkan dari aspek lain seperti progresif passingnya, duelnya, ya position dimenangkan, ball carryingnya, ini juga nggak berbeda jauh dengan Adam Wharton dan juga Carlos Baleba. Bahkan secara keseluruhan bisa dibilang Lucien Agome ini hampir dominan di semua aspek gitu loh. Jadi meskipun Carlos Baleba, Adam Wharton ini sudah terbukti di Premier League, tapi Agome ini karena terlibat di kompetisi La Liga, harusnya ya, memang pemain ini memiliki akurasi passing yang bagus. Terus secara agility juga cukup bagus karena liganya juga secara kualitas nggak berbeda jauh dengan Premier League gitu loh. Masih unda-undi lah meskipun Premier League di peringkat 1 untuk saat ini, tapi untuk La Liga juga tidak bisa dipandang sebelah mata secara teknik, secara kualitas. Jadi memang Lucien Agome ini bisa jadi alternatif yang bagus bagi Manchester United meskipun ini masih rumor paling hangat ya, rumor terbaru untuk saat ini. Karena kita juga masih belum tahu apakah manajemen menginginkan pemain ini sebagai opsi alternatif atau bahkan Ruben Amorim sudah mempertimbangkan untuk melakukan pembelian lain di posisi gelandang bertahan. Karena sampai saat ini ya opsinya kalau nggak Morten Hjulmand ya ada Wharton gitu loh yang menurutku paling masuk akal. Tapi kalau Lucien Agome ini jadi pertimbangan tersendiri bagi pihak manajemen, ini akan menjadi
tambahan amunisi yang bagus karena secara harga terbilang sangat murah. Ya 35 juta untuk klausul pelepasannya masih sangat terjangkau dibandingkan Carlos Baleba sekitar 114 juta dari harga yang dipatok Brighton. Oke lah, tetap ingin Carlos Baleba. Kalau misalkan musim depan mau mendatangkan pemain ini nggak apa-apa, tapi musim ini harus mendatangkan gelandang bertahan baru karena kita tidak bisa berharap Casemiro main bagus terus selama 38 pertandingan. Teman-teman kemarin juga lihat sendiri saat kalah melawan Arsenal, oke lah bagus, tapi main 90 menit udah nggak mungkin. Penggantinya pun Manuel Ugarte ya malah makin ngawur gitu loh. Passing ke striker lawan itu aduh kacau sih. Itu kalau Arsenal main bagus bisa langsung ke counter attack, kebobolan itu kemarin. Untungnya ya Arsenal juga nggak main terlalu bagus gitu loh. Jadi gelandang bertahan menurutku akan menjadi aspek penting di sisa bursa transfer musim panas ini kalau Manchester United ingin bisa bersaing di papan atas ya minimal 6 besar gitu loh. Kalau nggak beli gelandang bertahan ya sulit. Tengah itu masih sering bolong sampai saat ini. Kita nggak bisa berharap kepada Casemiro, Ugarte, Maino. Toby Collier pun sekarang sudah dipinjamkan. Mencari tandem yang pas untuk Bruno Fernandes ini masih sangat sulit untuk saat ini. Masih belum menemukan formula yang pas untuk duet yang paling klop di lini tengah. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Besiktas bersedia menyamai harga yang diminta oleh Manchester United untuk Jadon Sancho. Tetapi Sancho tidak memikirkan untuk pindah ke Turki sekarang. Mungkin pilihan tersebut bisa menjadi opsi lain pada bulan September nanti. Ini ya, asli teman-teman. Ini pemain, aduh aku sampai bosen ya bila pemain ini karena apa ya? Prosesnya nggak selesai-selesai, sampai sekarang nggak kejual-jual. Bahkan kemarin dia menolak tawaran dari AS Roma. Ini memang aku melihat Sancho ini benar-benar ingin apa ya? Menjatuhkan harga diri dari Manchester United dan merugikan klub gitu loh secara tidak langsung karena ya oke lah kalau dia ingin mencari gaji yang tinggi ya harusnya dia mau pindah ke Arab. Kalau dia ingin mencari klub yang dia idolakan ya semasa kecilnya harusnya dia memilih Chelsea sejak awal karena Chelsea mampu membayar gaji sekitar 150.000 per Manchester United dia mendapatkan 250.000. Dia tolak secara terang dengan gamblang, dia menolak tawaran tersebut. Akhirnya banyak tawaran-tawaran dari klub lain yang secara gaji lebih kecil, dia juga tetap menolak. Kalau dia mau gaji yang besar, langsung pindah ke Arab, tapi dia juga menolak. Ini memang dia ingin menjatuhkan harga diri Manchester United. Dia nggak apa-apa lah aku nggak dapat klub baru gitu loh. Yang penting aku tetap dapat gaji utuh full ketika masih bersama Manchester United karena kontraknya masih tersisa 1 tahun ya. Ya 1 tahun menyimpan pemain sampah kayak ini ya menjadi beban bagi Manchester United. Bayangkan sudah berapa banyak klub yang menawari Jadon Sancho ini tapi tetap dia tolak gitu loh. Ini kalau nggak kurang ajar ini definisi apa lagi yang cocok untuk Sancho? Mau dibilang sampah pun sampah masih bisa diolah gitu loh. Ini kan semua orang pasti jengah lihat ulah dari Sancho ini udah muak gitu loh. Bahkan kalaupun nggak ada klub yang mau diterima oleh Sancho ya aku nggak tahu lagi ini orang memang fokusnya udah nggak di sepak bola gitu loh. Ya terlepas dia kalau ingin bertahan dan memanfaatkan gaji yang dapat dari Manchester United, kalau kontraknya habis musim depan, itu juga akan sulit. Klub mana yang mau menerima Sancho? Masalahnya setahun nggak dimainkan, ya aspek kebugaran pasti dipertanyakan. Secara kualitas pasti menurun. Sulit gitu loh. Kalaupun ada klub yang mau menerima, gajinya pasti turun drastis, jauh. Karena kamu nggak punya apa ya value yang bisa dijual gitu loh dengan klub lain. Makanya kalau sekarang dia masih pilih-pilih nggak mau menerima klub ya karirnya sudah selesai menurutku dan ini pemain yang memang nggak layak untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang gitu loh. Parah sih. Ini salah satu
aib terbesar bagi Manchester United ya mendatangkan Jadon Sancho dengan segala dramanya bersama Manchester United gitu loh. Bahkan ya pemain lain sekali Marcus Rashford, Anthony, Alejandro Garnacho meskipun bertingkah tapi ada klub yang bisa dituju sebagai tujuan berikutnya gitu loh. Nah, sedangkan Sancho ini semua ditolak, Bang. Satu kurang ajar memang. Nggak tahu lah. Ini nggak ada sisi positif yang bisa kita lihat dari situasi Jadon Sancho gitu loh. Ya, bisanya apa? Ya menghujat memang ini pemain. Ya mudah-mudahan masih ada waktu sekitar 1,5 minggu lah Sancho untuk mencari klub baru karena sampai sekarang toh 4 pemain ini masih belum keluar juga dari Manchester United meskipun ada kabar baik dari Alejandro Garnacho bahwasanya proses negosiasi berjalan baik antara Omar Berada dan owner dari dan owner dari kubu Chelsea. Nah, tinggal angka yang disepakati seberapa besar titik tengah yang bisa menjadi solusi bersama itu yang masih sedang dibahas. Ya, kemungkinan 40 juta plus add-ons itu yang akan menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Itu untuk Garnacho. Untuk Anthony juga belum ada kabar. Terus untuk di Real Malaysia kabarnya AS Roma juga tertarik untuk mendatangkan bek kiri ini setelah ditolak oleh Jadon Sancho. Untuk harga ya Malaysia mungkin 1 juta 2 juta pound sterlingan lah untuk pemain nggak dengan harga mahal gitu loh. Jadi ya semoga 4 pemain ini bisa segera keluar dari Manchester United dimanapun klub yang akan dia tuju. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.